Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Jadi setelah sekian lama saya tidak bikin video karena ya kesibukan saya di luar. Jadi kali ini saya berkesempatan untuk membuat video lagi. Jadi kali ini saya akan membuat dua video. Yang pertama nanti tentang 16 besar Liga Champions, yang leg kedua yang baru dijalankan, yang barusan sih minggu lalu ya. Aku bikin videonya agak telat. Sama tentang FA Cup yang barusan kemarin berjalan, kalau nggak salah quarter final. Jadi kita akan bahas babak 16 besar dulu, dimulai dari match yang kurang seru aja, yaitu City Copenhagen. Man City ya sudah diprediksi menang, apalagi di Copenhagen mampu menang 3-1 di kandangnya Copenhagen ya. Jadi City di leg kedua di kandang sendiri lagi menurunkan pemain pelapis kecuali Ruben Dias, Julian Alvarez, sama Haaland dan Ederson. Lihat cuma 5 sih atau 6 ya, Gvardiol. Jadi setengahnya itu cadangan, Nunes cadangan, Matheus Nunes, Oscar Bob, Kovacic bisa cadangan, Rico Lewis juga cadangan. Ya, jadi ya di pertandingan ini 5 menit langsung gol ya. Jadi Akanji cetak gol di menit 5, golnya bagus. Aku ya kaget tuh, langsung gol dari corner langsung volley, tendangan volley first time lagi, di hebat. Golnya Akanji hebat. Kemudian Julian Alvarez. Nah, Julian Alvarez ini dia itu tendangan hoki-hokian. Dia itu kan dia ngira tendangannya bakal kena kiper. Betul kena kiper, tapi kipernya blunder. Namanya Kamil Gabara, kipernya Copenhagen blunder. Ini mirip Kario saja nih blundernya. Sama-sama pakai topeng lagi. Jangan sampai alasan tremor juga ya. Parah itu, sampai komentatornya bilang it's an unforgivable error. Jadi errornya itu betul-betul lawak. Padahal di laga ini si Gabara dipercaya sebagai kapten. Karena kapten utamanya si Victor Claesson tidak main ya, cedera mungkin. Jadi dia dipercaya sebagai kapten yang malah lawak. Aduh, parah seneng si siapa itu Gabara ini. Dan setelah itu si El Yunusi cetak gol di menit 29, kecil kedudukan, one shot one goal. Ya sesuai nama Ederson, emang lawan Ederson ini. Dan Erling Haaland cetak gol di menit 43. Itu sekaligus menutup tandingan. Ya kipernya justru yang harusnya, kipernya Copenhagen harus jadi penyelamat, malah jadi bencana bagi timnya, beban lah istilahnya. Ya babak kedua nggak ada gol, ya lah sangat layan 6-2. Aku heran kok MU bisa kalah lawan tim kayak gini, Copenhagen ini. Emang di Liga Champions MU itu parah sih. Diajar sama City nih caranya menang lawan Copenhagen. Kemudian kita masuk ke pertandingan selanjutnya yang nggak seberapa seru juga, yaitu ke Madrid itu nanti Real Sociedad lawan PSG. Jadi ini PSG yang ini bukan sama kayak PSG dulu, jadi banyak pemainnya aku nggak kenal juga, kayak si Beraldo, pemain muda. Zaire Emery dari musim lalu ya dia main, ini juga masih muda. Masuk Barcola ini pemain mana meneh, aku juga baru tahu. Jadi banyak pemain aku nggak kenal lah, tapi ya masih ada Mbappe, Donnarumma, Hakimi, Lucas Hernandez ya, Dembele pemain baru. Jadi banyak juga pemain baru di sini. Ya apa ya, nggak ada mengejutkan sih. Di babak pertama PSG di kandang sendiri menang 2-1. Di leg kedua PSG masih mendominasi dan Mbappe cetak gol di 15 dan 56 di babak kedua. Ya PSG dominasi pertandingan sih. Tapi yang disalut juga di sini, Donnarumma juga kipernya PSG bermain cukup bagus. Dia melakukan beberapa penyelamatan sebelum akhirnya kebobolan lewat Mikel Merino di menit 89, vice kaptennya lah. Jadi ya ini nggak menunjukkan juga, akhirnya 4-1 PSG lolos ke 8 besar, menyusul si Man City. Kemudian ketiga Dortmund lawan PSV. Salah benar ya, Dortmund PSV ini masih imbang ya, di leg pertama masih 1-1. Ini cukup seru ya,
apa ya ini bukan dua tim besar juga ya, apalagi PSV Liga Belanda. Jadi 4-2-3-1 Dortmund main, PSV 4-3-3. Yang aku tahu kalau dari PSV ini cuma Dest itu Sergio Dest itu pemain Barcelona, Sergio Dest sama si siapa ya, mungkin Luuk de Jong. Dua itu aja, ini dua pemain Barcelona. Sisanya aku nggak kenal. Dortmund, Hummels masih main, Emre Can kaptennya. Oh, Sabitzer sekarang main di Dortmund ya, baru tahu saya. Marcel Sabitzer sebelumnya kan main di Munchen toh, pindah ke Dortmund malah. Lucu juga. Oh iya, Dortmund pindah ke rival, ngikutin Hummels seniornya. Ada Sancho juga main, Malen, Brand, Fulkrug, ya nggak kaget sih. Di menit awal langsung gol lah, lewat 1-1 di menit 3. Tapi bukan berarti kipernya Dortmund tenang-tenang, dia harus melakukan beberapa penyelamatan juga karena PSV juga cukup menyerang. Tapi sebelum itu diselesaikan sama si Reus di menit 90+5. Reus pun sebagai super sub lah istilahnya. Di sini Keten cukup berimbang kalau dari statistik 15-17 sama 7 on target. Justru PSV yang lebih menyerang dan posisinya lebih banyak PSV, tapi mereka nggak, tapi Kobel ya, istilahnya Kobel juga yang menyelamatkan Dortmund juga, kalau nggak mungkin bisa extra time atau apa. Jadi ya Dortmund layak lolos karena ya menang kualitas pemain, itu aja. Kemudian ada selanjutnya ada ini apa, Bayern lawan Lazio. Nah ini ya mulai agak seru ya. Jadi di leg pertama Lazio menang 1-0 di kandangnya Lazio, sekarang main di kandangnya Bayern. Ya diprediksi apa itu, Bayern harusnya melibas pertandingan ini karena di kandang sendiri. Ya kira-kira ini menurunkan formasi terbaiknya lah, Neuer kiper, kapten, Kimmich, De Ligt, Dyer, Guerrero, Pavlovic. Aku sopo gimana Pavlovic ini, Goretzka, Sané, Müller, Musiala, Kane. Ya ini pemain utama semua. Lazio, Provedel, Pellegrini, Romagnoli mantan pemain AC Milan. Gila, gila. Marusic, Capello, Vecino, Guendouzi ini mantan pemain Arsenal nggak sih? Zagarni, Immobile, kapten, sama Philip Anderson. Dia ini juga kira-kira pemain utama lah. Jadi Lazio mau mempertahankan keunggulannya, tapi ya kualitas berbicara sih. Di babak kedua Bayern di babak pertama Bayern sudah cetak gol lewat Harry Kane di menit 39 sama Thomas Müller di menit 45+2. Itu yang gol kedua itu pertama saya pikir si Mathis De Ligt yang cetak gol. Karena tendangannya first time lah kita pikir, ternyata De Ligt itu crossing. Jadi kena headingnya Thomas Müller dan gol. Jadi 2-0 di babak pertama. Ya kalau 2-0 Lazio masih bisa itu apa itu maksakan extra time lah at least. Tapi ternyata tidak, si Harry Kane menentuskan pertandingan di menit 66. 3-0 ya selesai di kandangnya Bayern apalagi. Jadi Lazio memang ada peluang ya, Bayern yang lolos. Kalau dari statistik ya 24/5 shots, 7 shots target. Lazio 0 loh. Jadi gimana timnya mau cetak gol kalau shot targetnya aja 0. 61% possession Bayern, ya semua unggul sih. Jadi yang passing akuasi 92% itu tinggi sih. Jadi kalau akuasi umpan 92% ya layak lolos lah. Bayern bangkit di babak kedua. Nah kemudian ini Real Madrid lawan Leipzig. Ini betul-betul itu ya sengit ya. Jadi kita bahas line up-nya dulu. Lunin, kipernya Real Madrid, Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Tchouaméni, Kroos, Camavinga, Valverde, Bellingham, sama Vinicius. Ya ini rata-rata pemain inti lah. Leipzig ada Gulaksi. Ya ini Wong sudah cedera lama nih kipernya, akhirnya apa kembali lagi. Rom, Lukeba, Orban kapten. Oh ya kaptennya Real Madrid Nacho ya. Ini Leipzig Orban. Jadi dua-duanya back. Henriks, Schalke, Haidara, Xavi Simons. Oh Xavi Simons main sini.
Dani Olmo pemain lama, Openda sopo meneh Openda sama Benjamin Sesko. Ya kita lihat pertandingannya, ya mengejutkan atau enggak, Leipzig yang menyerang. Jadi Leipzig berkali-kali dapat peluang. Jadi literally Real Madrid itu kewalahan gitu loh. Tapi masalahnya di Leipzig adalah finishingnya nggak bagus. Dan Lunin, kipernya Real Madrid main bagus dengan beberapa penyelamatan. Jadi Real Madrid itu babak kedua baru mulai dapat peluang dan akhirnya cetak gol lewat si Vinicius Junior di menit 65. Tapi 3 menit berselang, Leipzig sempat menamakan kedudukan. Jadi si kaptennya Willy Orban cetak gol lewat heading di 68. Sampai kok saking parahnya finishingnya si penyerangnya si Leipzig ya, sampai komentatornya bilang Willy Orban apa itu? Aku lupa apa namanya. Dia mengajari penyerangnya gimana cetak gol. Saking parahnya. Lihat ya, kita lihat statistiknya. Sebelum itu ya Real Madrid menang 2-1 ya, ini menang ugly win lah istilahnya. 11 shots Real Madrid, 11 shots. Tahu Leipzig berapa? 20 shots. Gila nggak? 20. Tapi shots akhirnya 3-4. Jadi Lunin melakukan 3 save. 54% banding 46%. Ya sisanya kalau possession passing sama akurasi passing menang Real Madrid semua. Tapi Leipzig lebih menyerang sih. Jadi mendukung Real Madrid tapi akhirnya masih deg-degan. Coba kalau misalnya Leipzig finishingnya bagus dikit, bisa extra time ini. Atau mungkin Leipzig bisa menang, tapi ya Real Madrid masih sedikit beruntung lah. Walaupun memang secara kualitas pemain Real Madrid menang, tapi ya secara permainan kurang bagus. Kita lanjut ke Arsenal lawan Porto. Nah ini juga ketat, karena di leg pertama Porto menang 1-0. Karena di luar pertama Arsenal, ternyata Porto itu hebat juga, maksudnya bisa menang di kandang sendiri. Jadi sekarang kita bahas ini, Arsenal menurunkan David Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Odegaard, Jorginho, Declan Rice, Saka, Havertz sama Trossard. Kalau Porto yang aku tahu cuma Diego Costa, PP yang tua ya, Bapak Sultan, ada 2 PP di sini. Satunya PP umur berapa ini? PP yang sudah 27 tahun, bukan 27 tahun ya. Yang 41 tahun itu kaptennya, itu mantan pemain Real Madrid. Mungkin cuma 2 itu yang aku tahu. Diego Costa, bukan Diego Costa ya, Diogo, kipernya timnas Portugal. Ya di babak pertama cukup bimbang lah ke Arsenal, tapi lebih mendominasi Arsenal, cuma Porto juga beberapa kali dapat peluang. Tapi akhirnya Leandro Trossard berhasil cetak gol di menit 41. Memanfaatkan apa itu istilahnya, umpan saya dari Odegaard ya, aku lupa umpan dari siapa, atau Rice aku lupa, tapi finishingnya bagus. 1-0 ya, habis itu nggak ada peluang lagi. Sempat ada Odegaard cetak gol di babak kedua, cuma dianulir golnya, mungkin dianggap pelanggaran atau offside, aku lupa. Habis itu masuk extra time juga nggak ada gol, kemudian langsung ada penalti. Nah ya ini perbedaan antara kiper bagus sama kiper yang overrated ya. Jadi pas penalti si Diogo Jota Diogo Jota lagi, itu kan pemain Liverpool, Diogo Costa, kipernya Porto, sama sekali tidak mampu menahan penalti Arsenal. Jadi 4-4 ya gol. Kayak Havertz, kayak Saka, kayak Rice. Sedangkan kipernya si Arsenal, David Raya, dia berhasil menahan 2 tembakan dari Porto, Wendel sama Galeno. Yang gol cuma PP sama Marco Grujic, 2 itu aja. Ya 4-2 menang. Ya ini masalah mental juga ya. Arsenal juga menunjukkan mental kuatnya dengan mampu menang adu penalti. Walaupun harusnya kalau Porto megang gol kualitas, tapi Porto ini juga timnya cukup bagus, pernah menang Liga Champions juga dulunya pas sama Mourinho. 13 shots banding 10 shots, 4 shots terakhir banding 3. Ya semuanya Arsenal sih. Jadi ya Arsenal memang layak lolos. Tapi Porto bagus, ini perlawanan yang cukup bagus dari Porto. Setelah itu ada siapa lagi ini? Oh ini Barcelona lawan Napoli.
Barcelona lawan Napoli kita bahas. Ini juga cukup seru, dua tim besar. Barcelona dan Napoli sama-sama juara bertahan di liga masing-masing, di Liga Spanyol dan Liga Italia. Kita bahas line up-nya dulu. Barcelona ya, dan bukan pemain utama sih. Ter Stegen, Koundé, Araujo, Kubarsi ini siapa? Ini pemain baru tadi. Masih 17 tahun, masih muda. Cancelo, Fermin Lopez. Nah, Fermin ya dibilang pemain utama ya kadang akhirnya diturunkan terus sih. Tapi Christensen jadi gelandang. Aku baru saja bisa menjadi sebagai gelandang. Gundogan, Lamine Yamal pemain muda, Lewandowski sama Rafinha. Napoli, Alex Meret, Rui Juan Rahmani susah namanya, Di Lorenzo, Traore, Lobotka, Anguissa, Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. Ya ini juga pemain utama rata-rata. Di babak pertama langsung 2 gol ya Barcelona lewat Fermin Lopez dan Joao Cancelo, dan cuma berselang 2 menit. Jadi pas Fermin Lopez gol, pemain muda sih, habis itu Joao Cancelo juga cetak gol juga. Tapi kemudian si Napoli sempat melakukan perlawanan lewat Amir Rahmani di menit 30 backnya. Jadi di babak pertama hasil skor 2-1. Oh ya, di leg pertama Barcelona menang itu ya. Seri ya 1-1 ya di kandang Napoli. Jadi ini harus menang di sini ya. Kemudian Lewandowski istilahnya menyelesaikan pertandingan di menit 83. Dan ya layak sih, soalnya Napoli sekarang itu peringkat 10. Jadi, kalau nggak salah di Liga, jadi memang layak kalah sih. Napoli sekarang lagi nggak bagus. Aku kaget juga habis juara juara Liga Italia Serie A langsung jeblok. Apa ya? Apa karena pelatihnya? Apa karena si Spalletti dipecat mungkin? 7 sih, peringkat 7 jadi ya. Ini penurunan yang drastis dari Napoli juga. Dan Barcelona layak lolos. Kemudian dengan skor akhirnya 4-2 lolos ke perempat final. Kemudian sudah terakhir Atletico lawan Inter, save the best for the last. Ini dua tim besar juga. Leg pertama Inter menang 1-0. Kita bahas line up juga. Jan Oblak, Savic, Witsel, Hermoso, Molina, Llorente, De Paul, Koke, Lino, Morata sama Griezmann. Ya ini rata-rata pemain utama lah. Karena ya gak mungkin juga kan rata-rata pemain cadangan di laga besar ini. Jan Sommer, Bastoni, De Vrij, Pavard, Di Marco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Thuram sama si Martinez. Di babak pertama ini cukup seru ya, dua tim saling menyerang. Apalagi Atletico karena kalah di leg pertama, mereka menyerang, main lebih menyerang. Dan akhirnya tapi ternyata Inter yang unggul dulu lewat Di Marco di menit 33 memanfaatkan counter attack. Kemudian tapi karena berselang 2 menit, cuma 2 menit Griezmann bisa cetak gol lewat asisnya si Koke. Dia balik badan dan gol, dia muter istilahnya si Griezmann ini. Terus 1-1, ini masih cukup sengit. Itu saling menyerang kedua tim, kipernya juga sibuk, Jan Sommer sama si Jan Oblak. Tapi akhirnya Atletico Madrid berhasil cetak gol lagi lewat Memphis Depay di menit 87. Ini seru, tadi di extra time pun kedua tim saling menyerang, tapi ya kiper juga bermain bagus. Tapi si siapa itu Marcos Thuram jelek sih, yang Inter itu berkali-kali dapat peluang gagal juga. Jadi dilanjutkan lewat adu penalti. Nah, si Inter itu cuma dari 5 cuma 2 yang berhasil. Sedangkan Atletico Madrid 3 dari 4 berhasil. Jadi yang cetak gol di Atletico itu Memphis Depay, Saul gagal, Riquelme, Rodrigo sama Angel Correa. Sedangkan si Inter yang cetak gol cuma Hakan Calhanoglu sama Acerbi. 3 gagal loh, Sanchez, Klaassen sama Martinez. Sanchez, Klaassen itu ditepis kiper Oblak. Saul juga ditepis sama Jan Sommer yang di Atletico. Nah, Lautaro Martinez ini penentuan.
Malah tembaknya ke fans. Nembak tendangan jumpa fans. Aduh, Lautaro Martinez. Aduh, parah emang, kapten lagi, aduh. Jadi ini masalah mental ya paling. Dan ya ini Atletico lolos ya. Ya apa ya, kalau di Liga Champions emang Atletico lebih pengalaman daripada Inter. Ya ini juga memberikan, kalau Inter musim lalu ya lebih karena keberuntungan sih bisa masuk final. Sekarang Liga Italia 3 wakilnya tersingkir di Liga Champions. Inter, Napoli, satu lagi siapa yo? 3 tuh 2 ya, lupa. Benar ya. Inter tersingkir, Napoli 3 sama Lazio. Tiganya tersingkir. Jadi ya ini menunjukkan kualitas Liga Italia separah apa sekarang. Ya ini sudah semua sih. Jadi selama 20 menit saya sudah bahas 8 laga Liga Champions. Nanti quarter finalnya ada Arsenal lawan Bayern, Real Madrid lawan City, PSG lawan Barcelona, Atletico lawan Dortmund. Ada 3 big match ya, plus Atletico lawan Dortmund. Ini sudah juga cukup seru. Jadi ini matchnya rata-rata cukup seru semua. Real big match lah istilahnya. Jadi pada ditunggu lah. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton.